Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Ini nanti medan listrik digambarkan seperti ini. Jadi kalau muatannya positif, arah medannya menjauhi muatan. Kalau muatannya negatif, arah medannya adalah menuju muatan. Pengertian medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik di mana benda lain yang berada di sekitarnya masih mendapatkan gaya Coulomb. Medan listrik merupakan besaran vektor, ya. Nanti nilai positif negatif dalam soal itu hanya menunjukkan arah. Besaran yang menyatakan vektor medan listrik disebut dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik dirumuskan E. Di kuat medan listrik dilambangkan E, rumusnya adalah F per Q. F ini di sini apa? F-nya ini adalah gaya Coulomb, Q-nya muatan uji. Sehingga kalau dimasukkan rumus gaya Coulomb kemarin adalah kaki kurata dibagi Q, sehingga rumusnya E menjadi sama dengan K Q per R kuadrat. Keterangannya E kuat medan listrik Newton per Coulomb, F gaya tarik menarik antara muatan Newton, Q muatan listrik Coulomb, K konstanta, ini harus hafal anak-anak ya, 9 × 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Contoh soal. Perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada muatan positif dan negatif yang jaraknya 10 cm. Yang nilainya di sini Q1-nya 20 × 10⁻⁴ Coulomb, min 8 Coulomb. Di sini Q2 min 5 × 10⁻⁴ Coulomb. Di sini ada positif ke P adalah 5 cm. Pertanyaannya, berapa kuat medan listrik di titik P dan gaya yang bekerja pada muatan min 4 × 10⁻⁷ min 8 Coulomb yang diletakkan di titik P, ya. Tadi sudah punya rumus untuk menentukan kuat medan listrik apa? Ini ya. Sekarang pembahasannya. Diketahui muatannya tadi Q 2 × 10⁻⁸, Q2 min 5 × 10⁻⁸ Coulomb, R2 dan R1 sama karena jaraknya dari 10 cm, berarti 5 cm, 5 × 10⁻² meter. Ditanyakan E dan F-nya. Ini ya, dijawab. Ini adalah resultannya. Di resultan dari kuat medannya itu adalah EP E1 plus E2. Dari mana ini rumusnya ini? Nah, ini ya. Nah, ini anak-anak. Dari gambarnya. Pada gambar tadi kita ulang kembali ke depan. Nah, ini ya. Di sini P dari muatan positif. Yang mana kalau muatannya positif berarti arahnya kemana? Arahnya adalah menjauhi muatan. Berarti E1 arahnya ke kanan. P akibat muatan negatif arahnya kemana? Menuju muatan. Berarti P arahnya juga E2 arahnya ke kanan. Sehingga kalau kita gambarkan, nah ini berarti arah kuat medan di titik P, E1 ke kanan, E2 ke kanan. Sehingga rumusnya adalah EP sama dengan E1 plus E2. Kemudian kita cari satu persatu. E1 rumusnya tadi apa? Kaki per R1 kuadrat. Kita masukkan konstantanya 9 × 10⁻⁹ kali Q-nya 20 × 10⁻⁸ dibagi 5 × 10⁻² dikuadratkan. Ketemu 7,2 × 10⁻⁵ Newton per Coulomb. Dengan juga E2 kita masukkan sama, ketemu 1,8 × 10⁻⁵ Newton per Coulomb. Karena di sini resultannya dijumlahkan, maka tinggal jumlahkan 7,2 × 10⁻⁵ ditambah 1,8 × 10⁻⁷ sama 9 × 10⁻⁵ Newton per Coulomb. Dengan gaya pada Q adalah berapa? Rumusnya tadi apa? Rumus dasarnya adalah E sama dengan F per Q. Maka F-nya adalah Q kali E, sehingga min 4 × 10⁻⁴ kali 9 × 10⁻⁵. Ini ketemu min 0,036 Newton. Jadi kuat medan listrik di titik P dan gaya yang bekerja pada muatan min 4 × 10⁻⁸ adalah 9 × 10 Newton Coulomb dan min 0,036 Newton. Sudah sana ya. Ingat, dan di sini tanda negatif tidak masuk dalam perhitungan karena kuat medan adalah besaran vektor. Sekarang berikutnya kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Sekarang resultan medan listrik yang segaris. Nah,
Contoh tadi dia termasuk sini. Di sini berarti positif, negatif. Berarti kuat medan di titik kuat E1 di titik B akibat muatan Q1 kemana? Arahnya ke kanan atau ke kiri? Arahnya ke kanan. Kuat medan di titik B akibat muatan Q2 arahnya kemana? Arahnya ke kiri, karena arahnya ke kiri kanan, ke kanan. Karena di sini muatannya adalah negatif, sehingga resultannya apa? Resultan kuat medan di titik B ya berarti E1 plus E2. Ya. Di sini titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak satu garis. E1 adalah komandan listrik karena pengaruh muatan Q1 yang ditentukan dengan rumusnya. Ini rumusnya. Arahnya ke kanan. Yang E2 juga arahnya ke kanan. Sekarang berikutnya resultan medan listrik yang tak segaris. Jadi sini ada dua muatan. Tentukan kuat medan listrik di titik A. Di sini sama. A akibat muatan negatif arahnya kemana? Arahnya ke bawah menuju muatan. Di sini diberi tanda E1. A akibat muatan positif arahnya kemana? Arahnya menjauhi muatan E2. Sehingga ini resultannya kita gambar ini ya. Ini berupa segitiga. Ini rumusnya berapa ini ya? Segitiganya sudutnya. Ya. Sudutnya berapa ini? Ini kalau ini berarti sudutnya, kalau ini dia apa? Sama sisi berarti sini 90. Nah, kita berarti sini berapa ini? Ya. Jadi nanti tinggal melihat di sini segitiganya sama kaki atau sama sisi. Titik A berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan Q1 dan Q2. Besar kuat medan listrik di titik A dari resultan vektor E1 dan E2 yang dengan rumus ini. Nah, ini kalau rumus yang berbentuk segitiga EA akar E12 ditambah E22 ditambah 2E1 E2 cos theta. Dengan theta adalah sudut apit E1 dan E2 ini ya. Sekarang contoh soalnya. Di lantian soalnya ya. Dua buah muatan tersusun seperti gambar ini. Positif. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Berarti di mana? Kanannya ya, di kanan Q1. Tenang ya. Silahkan dikerjakan di kertas. Terus nama dan nomor absen, kemudian difoto, dikirim ke WA. Masih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.